Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammadin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa khaliluhu wa safiyuhu wa karimuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa anzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Sing kaya aku aja menang bae. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral izzatil kurama, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama ingkang kula mulyakaken, sahabat saya Haji Imam matta'anallahu bituli hayatih, dan juga semua para alim ulama, para kiai, para ajengan, tuan guru, para kesepuhan yang saya tidak sebutkan namanya, memang saya tidak tahu siapa nama-namanya. Ya nembem kan ya Bu ya. Yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan, sehat wal ngedoaku kudu aja sehat baik, kudu sehat wal afiat. Masalahnya kalau cuman sekedar sehat, kebo baru beli kebo. Kebo beri kebo. Kebo ya sehat, tapi kebo orang afiat, boten afiat. Kenapa? Karena urusannya afiat adalah urusannya batin. Urusannya afiat adalah kesehatannya dipakai ibadah sama Gusti. Bedanya kayak mengkenen Bu. Contoh ya, Ibu perlu kebo ya? Ibu beruh kebo. Kebo dahar boten? Dahar. Kebo nginum boten? Nginum. Kebo tilem boten? Kebo. Kebo salat boten? Boten. Kebo zakat boten? Kebo muludan boten? Boten. Kebo sodako boten? Boten. Iku kebo. Lah manusia dahar boten? Dahar. Manusia tilem boten? Tilem. Manusia nginum boten? Nginum. Manusia salat boten? Salat. Manusia sodako boten? Manusia ngaji boten? Manusia muludan boten? Alhamdulillah. Iku manusia. Sekian anak manusia, uripe cuman sekedar dahar nginum tilem.
Boten sholat, boten sedekah, boten zakat, boten ngaji, berarti lah. Lakian bedane antara sehat baik karo sehat wal. Siapa yang bilang kebo? Bukan saya. Ini kebo cuman sekedar misal. Allah dalam Al-Quran mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins wahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yabsuruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Katanya Allah dalam Al-Quran, ibu bapak, ini ayat yang menjelaskan biar kita tahu hidup di dunia bukan hanya sekedar sehat, tapi harus sehat wal fiat. Mereka katanya Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia berada dalam neraka. Siapa mereka? Wahum gulubun, hum gulubun, la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak mau bersahabat. Hatinya iri, hatinya dinasehati karo suamine melotot-melotot. Anak sing mengkonon anak. Pakai kerudung apa itu yang suka melotot-melotot sama suaminya? Iya. Hatinya tidak bersahabat, mangkel be. Kula aneh beb. Setiap lihat orang itu hatinya mangkel anak apa? Jaluk duit ya ora. Ya, jaluk mangan ya mboten. Betul? Tapi nggak tahu saya mangkel aja. Nah ini berarti hatinya nggak bersahabat. Sakit hati kita ini belum afiat. Katanya Allah mereka dikasih hati tapi hatinya sakit, tidak afiat. Penuh dengan iri, dengki, sombong dan sejabana semuanya. Penyakit-penyakit hati. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunun, mereka dikasih mata tapi matanya untuk apa? Buat lihat Al-Quran apa buat lihat HP? Nah, dengan alasan enggak lihat HP-nya juga ada Al-Qurannya, pret. Yang dilihat setiap hari tik. Nah, kemana-mana bawa HP. Jika seandainya HP itu udah dikatakan itu adalah Al-Quran, kalau seandainya HP itu Al-Quran, coba sebulan sudah berapa kali kita hatam? Betul? Sebelum makan yang dilihat HP. Lagi makan yang dilihat, sebelum makan yang dilihat, setelah makan yang dilihat, sebelum tidur yang dilihat, mau tidur yang dilihat, lagi ngobrol kalau kancane sing dideleng apa? Apa? Sing lewi aneh maning manjing WC nggawa anak sing mengkonon. Anak akeh maring wes. Astagfirullahaladzim. Iki mata dipakai buat lihat HP terus. Ini mata akan ada minta nanti sama Allah, diminta jawaban. Sehari lihat HP berapa kali? Mbobib bisa beli hitung. Dalam Al-Quran, Masya Allah setahun sekali. Bulan Roma, astagfirullah. Anak sih mengkonon anan kene. Akeh. Pakai jilbab apa itu? Astagfirullahaladzim. Mereka punya mata tapi matanya tidak dipakai taat kepada Allah. Matanya tidak afiat. Sehat tapi tidak afiat. Oke. Walahum adhanun. Mereka punya telinga akan tetapi la yasma'una biha. Telinga mereka tidak dipakai ibadah. Kalau udah dengerin suara-suara yang namanya Masya Allah bentuknya ibadah, aduh males. Iya, males. Tapi giliran dengerin musik, waduh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Betul apa betul? Kenyataan betul. Betul. Dengar adan, denger nggak tahu. Tadi Isa wis manjing durung waktu embo beli krungu. Ya, betul nggak? Masya Allah, sampai ada satu kisah bu, iki aja nggak kok. Oh enggak? Iya.
Subhanallah. Nah ini pas ini. Ada satu kisah. Ya. Satu masjid depannya itu yaitu tempat kantor desa. Kantor desa. Si tukang adannya ini kalau kata bahasa Sunda kehel. Kalau bahasa Jawanya apa? Kehel apa? Mengkel. Karena saya sehari-hari bahasanya Sunda, Bu. Ya. Atine mengkel. Kenapa tukang adannya mengkel? Iya, giliran saya adan langkah sing teka. Kadang-kadang saya imam makmum tiang. Langkah sing sholat ning masjid. Padahal ikut desa jerone ya kuwe kepala desa kabeh muslimin. Tapi pada meneng baik duhur meneng asar deweke mengkel. Akhirnya apa? Deweke adan jam 10 esok. Bayangkan Bu. Dianya adan jam 10 pagi. Gak peduli. Mau apa namanya? Mau ribut desa gak masalah. Jadi memang perlu mungkin Pak ya. Sekali-kali nasehatin orang agak sedikit melenceng ya. Bolehlah. Tapi enggak melenceng dari syariat. Dari syariat boleh aja adan jam 10 silakan. Namanya juga adan. Ya bahkan zaman Nabi Muhammad itu kalau sebelum sholat Jumat. Adan waktu Jumat ya. Sebelum jam 10 itu. Sebelum adan Jumat, adan duhur ya. Itu jam 10 adan untuk mengingatkan orang bahwasanya ini hari Jumat. Ini dia mengkelati ya. Wis lah. Memang sekali-kali nasihatin orang mungkin ya harus sedikit biar ingat, biar sadar. Jam 10 deweke adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku sing di desa lagi rapat, Pak. Lagi rapat arane kepala desa karo ulise karo kabeh. RT RW mandeg kabeh. Jadi Pak Kuwe, jadi kepala desa Pak Kades. Mandeg. Iki jam pira sih? Tilik, apa ki? Ayo, Masya Allah. Barangkali ada lindu atau apa. Wah bener itu tukang adane sinting wis pikun. Jam 10 iku sis desa kabeh teka kabeh maring masjid. Begitu juga tetangga-tetangga masjidnya. Ada yang bawa remote karena ibu-ibunya lagi nonton TV. Takut lindu atau apa. Lari ke masjid. Ada yang bawa pacul dari sawah lari ke Ana sing bawa centong lagi masak lari ke lari semua ke masjid. Masjid dadakan dinakuan penuh. Kayak Jumatan. Jam 10 esok. Subhanallah telinganya ngedadak afiat kabeh. Telingane cepil lagi. Ya kupingnya ngedadak afiat. Sampai yang namanya kepala desa presiden desa ngamuk deweke Bu. Tukang adan mandek sila. Mandek dipateni. Apa namanya sound systemnya, tapi tetap deweke adan bae. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Enggak peduli. Mau suruh berhenti saya tidak mau berhenti. Sampai itu yang belakangnya biasa masyarakat gremeng ya Bu. Gremeng enggak? Gremeng apa maning wadon paling gremeng. Ya. Masya Allah. Sampai akhir selesai adan, tukang adannya balik ke masyarakat. Langsung tukang adannya senyum. Langsung ngomong apa? Alhamdulillah. Kata kepala desa sampean ki wis sinting. Pikun deleng jam pira sekian. Beli nilai kita. Oh, punten Pak Kubu. Maaf ya. Sing sinting kun. Yang pikun itu bukan saya tapi sampean. Giliran saya adan jam 12 nggak ada yang datang, giliran 10 kalian pada datang. Siapa yang pikun? Dipikir-pikir bener juga. Mulai detik itu kepala desanya ngomong sama anak buahnya RT RW kepala dusun kabeh. Ya, modin kabeh. Pokoknya duhur asar kudu sholat jamaah ning mas. Desanya bakal aman. Alhamdulillah. Enggak sholat duhur, enggak sholat asar, tidak ada udzur syar'i, pecat. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini harus punya pegangan satu amalan yang dijadikan istiqomah. Itu jalan hidayah. Jangan semua pintunya Allah ditutup, pintu rahmatnya ada dong yang dibuka satu. Wis uripe kita ya maksiat baik.
Sing esok sampai esok maning, sing dideleng ya HP baik. Masa langka amalan sing siji bokatan, Masya Allah, berkat amalan tersebut bisa masukkan kita mendapatkan hidayah dari Gusti Allah. Sampai anak saya mengkenen, Bu. Bisa aja pada ngobrol sih. Aduh, sebalik lah. Anak cerita nih, ya apa? Ada seorang alim ulama membawa rombongannya mau melakukan perjalanan. Sebelum tiba waktunya sholat maghrib, di jalan, ini mau masuk maghrib, dihadang sama perampok, Pak. Dihadang sama perampok. Mandek. Kaget, wadah perampok. Semua diambil. Akhirnya yang namanya orang alim tersebut yang jadi pemimpin bilang, mana bos kamu, saya mau ketemu. Mana di antara kalian bosnya? Maksudnya mau dinasehatin, mau diajak ngomong. Ya bokatan baik. Ya, arane hidayah beli weruh. Betul apa betul? Nah, iya. Sampai akhirnya kata anak buahnya, bos saya nggak di sini. Di mana? Tuh, ya dia nunjukkan kayak model pos kamling gitu, tapi ada pintunya. Dia nunggu di situ. Ya biasa, bos masa maju ya boleh. Betul? Bos mah yang ngenteni. Sing maju anak buah. Kata ulama ini, saya mau ketemu. Boleh? Dibawa. Pas dibawa, waktunya adzan maghrib. Bosnya lagi apa? Lagi sholat. Ditungguin. Aneh dewek kiai ini. Si ulama ini bingung. Sampean ini pemimpin maling, tapi sampean sholat. Nah, kan aneh. Ya, biasanya kan kalau orang sudah jadi maling tuh nggak mau sholat. Iya betul. Kagok, tanggung, sikat ya sikat baik lah. Iya, tapi ini dia aneh. Subhanallah. Selesai dia sholat mau ngomong, kata si ketua perampok ya, nanti dulu mau apa? Saya mau buka puasa, bayangin. Sampai bingung. Dia duduk, si ketua perampoknya makan, dia buka puasa. Si ulamanya bilang, saya ini bingung sama ente. Ente nyuruh anak buah ngerampok. Iya, tapi entenya sendiri ini melakukan ketaatan. Ente ini sholat dan ente puasa. Apa kata ini? Ente itu ulama tapi bodoh. Kenapa? Jangan langsung menjustis seseorang. Saya tahu perbuatan saya ini salah. Perbuatan saya ini salah. Siapa sih? Ada orang yang pengen maling. Betul? Ada yang pengen jadi rampok, ada nggak? Cita-cita saya pengen jadi rampok. Ada? Nggak ada. Siapa yang mau pengen jadi rampok? Nggak ada. Semua cita-citanya pengen jadi orang soleh. Betul? Nggak ada. Dan saya tahu perbuatan saya ini salah. Makanya pintunya Allah nggak saya tutup semua. Saya buka dengan sholat dan puasa. Berkat sholat dan puasa itu insya Allah saya yakin perbuatan saya ini berhenti. Karena saya tahu. Saya yakin. Seyakin-yakinnya ini perbuatan dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya udah ngerampok, saya nggak sholat juga, saya nggak puasa juga. Oh ya ketutup kabeh. Ya, Bib, jadi kalau begitu boleh dong ngerampok habis itu sholat. Oh ya salah juga. Ya bukan seperti itu konsepnya bro. Ya. Pertama lihat dari omongan orang ini apa? Dia itu memang hakikatnya nggak mau. Dia itu pengen tobat. Kalau disengaja lain lagi. Wislah sekian maksiat besok sholat. Lah ini salah. Sebelum sholat ente dicabut nyawanya sama Allah. Sebelum tobat ente dicabut nyawanya sama Allah. Akhirnya mati su'ul khotimah, bahaya. Kita punya, si perampok ini punya rasa takut sama Allah, tapi nggak lepas juga punya harapan kepada Gusti Allah, hadirin. Sampai ada pernah satu orang perempuan curhat sama saya, Bu. Ayu wadone. Ayu sugi. Masih enom. Ayo. Puyeng boleh? Puyeng. Betul. Sugi masih enom. Ayu.
Istimewa. Pas ditanya, mau curhat apa? Mau curhat suami saya. Walah punya suami. Kalau saya niat jahat, pegatan baik kawin karo kula. Beli ya nggak boleh. Saya bilang mau curhat apa bu? Iya beb, maaf. Saya ini alhamdulillah arane duit ya akeh. Mobil duwe, rumah duwe, suami duwe. Tapi saya nggak kuat sama perilaku suami saya. Saya tanya, perilaku apa bu? Suami ibu suka mukulin ibu? Nggak pernah. Suami saya jangankan mukulin, ngebentak saya nggak pernah. Ya sudah bagus. Apa perlakuan ibu nggak ngasih nafkah sama ibu? Nafkah sampai muntah, duit ngeletak. Ya sudah. Ente ini sebagai wanita kurang apa maning? Cuman saya nggak kuat, beb. Suami saya tiap pulang tuh mabok. Anak si mengkonon ngene. Mabok. Terus apa lagi bu? Bukan hanya mabok beb, tapi suami saya itu gonta-ganti wadon. Pegel beli bu? Pegel. Tapi duit komplit. Betul? Terus gimana? Saya pengen cerai beb, boleh nggak? Saya bilang tidak boleh. Ya, kalau saya jahat, cerai aja kamu kawin sama saya. Lah, ayo. Tapi kan nggak boleh, konsepnya Nabi agama tidak seperti itu. Itu bukan konsep yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saya tanya lagi, Bu, ada kebaikan nggak sama suami ibu yang dilakukan? Ada. Suami saya itu alhamdulillah nggak pernah ninggalin sholat dan alhamdulillah dia senengnya sodako. Wah, ya sudah. Tambah nggak boleh cerai. Kenapa? Alhamdulillah karena suami ibu nggak nutup pintu rahmatnya Allah semuanya. Nggak nutup pintu rahmatnya Gusti Allah. Kan masih sholat. Kan masih sodako. Tinggal sekarang giliran ibu di atas sejadah nangis sama Allah. Mudah-mudahan dengan berkat sholatnya suami ibu, sodakohnya suami ibu, insya Allah Allah yang memiliki hidayah. Allah akan berikan hidayah. Insya Allah orang inum maning, insya Allah orang main wadon maning. Siap Habib, amin. Sebulan kemudian WA maning, beb alhamdulillah minumnya udah enggak, ceweknya masih iya. Waduh, siji alhamdulillah beres. Tuh kan bu, saya bilang. Jadi gimana? Lanjutin di atas sejadah. Oh suami ibu nggak mukul ibu, ya tapi kan lara ati, wadon, dolanane ku karaokean bae. Pegel. Tetap bu, sholat, masih sholat? Masih. Sodako, senang bagi-bagi. Wes kon jadi doa insya Allah. Sebulan kemudian, ini kisah nyata, sebulan kemudian, WA maning. Alhamdulillah Habib, sudah dapat hidayah, betul apa yang dikatakan sampean. Berkat sholat dan sodako, suami saya sudah nggak minum, sudah nggak karaoke. Alhamdulillah. Tapi Beb, stroke lah, ya mandek. Mandek ora? Ya Gusti Allah sih jalannya gimana aja, stroke dia tobat, betul. Tobat gak dia? Sok siapapun, mau rampok, mau maling, betul. Mau kalau sudah kena stroke ngapain? Nah, ya Allah, ampun ya Allah. Betul. Hidayah. Betul apa betul? Kan suka ada punten-punten ya yang dulunya jahat, akhirnya stroke. Ya itu kan pembebasan, ampunan dari Gusti. Alhamdulillah. Iya Bib, tapi stroke ya sudah. Nggak apa-apa, mandek, tapi kan kesel giliran kita lagi seneng-senengnya dewe kayak kabur-kaburan. Ya, giliran wis stroke, aduh. Yupang puyeng. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya sudah Bu, saya bilang, ibu tetap doa. Iya sekarang suami saya nangis terus, nyesel.
insya Allah penyesalannya jadi ampunan dari Gusti. Itu berkat sholatnya suami ibu, berkat sodakohnya suami ibu, berkat doanya ibu. Alhamdulillah. 2 bulan kemudian wa maning, Habib, kenapa? Suami kula meninggal. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi. Tapi alhamdulillah meninggalnya lagi tuh. Makanya jangan ditutup, Bu. Rahmatnya Allah itu jangan ditutup. Jangan ditutup. Makanya tadi tuh namanya kubu kepala desa mengharuskan si perangkat desanya semua sholat duhur asar kudu ning di masjid. Ini kemenangan Islam. Ini kemenangan desa. Alhamdulillah. Makanya Bu, hati-hati kalau punya mata, punya telinga tapi tidak dipakai ibadah, bahaya. Kal an'am katanya Allah, dia itu seperti binatang ternak. Makanya saya bilang contoh binatang ternak apa? Kebo. Anak uang dikasih telinga, mata cuman pakai buat tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan ke WC, tidur, makan ke WC. Ya pada baik karo kebo. Hardolin, ya dahar, ya wis mengkonon. Masya Allah. Ulaika kal an'am bal hum adol. Bahkan bukan seperti hewan saja, masih mending kebo. Kebo mati jadi tanah. Lah manusia mati, urusannya ning kuburan karo siapa? Gusti Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hati-hati, lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lupa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau doa itu sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan juga yang saya muliakan, saya hormati, kita sampai mulai ki. Ya, iya pemanasan dikit. Sampai jam berapa? Jam 12 lembur aja ya, amplopnya double gitu lah. Yang saya hormati aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer. Siapa yang datang dari pemerintahan? Bapak Dewan, Masya Allah. Dari partai apa Pak? Gerindra. Hah? Gerindra? Iya Pak Prabowo, Masya Allah. Mudah-mudahan ya semua aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militernya semuanya kita doakan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan mereka dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amanat yang bisa membahagiakan masyarakat. Mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia barakah, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat dan semuanya yang ikut berpartisipasi atas terlaksana acara yang mulia dan bahagia ini, mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagiakan. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kebaikan kita yang kita lakukan ini insya Allah jalan hidayah dari Allah untuk kita. Mudah-mudahan ini jalan kekabulan dari Allah, kekabulan dunia semuanya dimudahkan oleh Allah, dan kekabulan akhirat mendapatkan ampunan dari Allah dan dikumpulkan bersama baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan rasa bahagia, dasar bahagia, ikut serta dan ikut andil berpartisipasi di mana ketika hari dilahirkannya, bulan dilahirkannya kekasih Allah Sayyiduna Muhammad, juru penyelamat kita. Alhamdulillah kita ikut andil dan ikut bahagia. Bahagianya kita tidak akan disia-siakan, karena bahagianya kita untuk seseorang penyebab kita bahagia, yaitu Sayyiduna Muhammad. Man farihabina farehna bihi. Kata Nabi Muhammad, sapa-sapa uwong sing bahagia karo isun, karo saya, sama saya, jangan khawatir, saya pun bahagia dengan dirinya. Orang yang sudah bahagia dengan Nabi Muhammad dan dibahagiakan sama Nabi Muhammad pun bahagia, berarti Allah pun akan bahagia.
dia la yashqa ba'dahu abada, dia tidak akan celaka selama-lamanya. Mudah-mudahan ini jalur istiqomahnya kita. Diingatkan dengan peringatan Maulid, jalur istiqomahnya kita bukan hanya saja kita sholawatan di sini, tapi di rumah juga istiqomah sholawat. Cukup tadi ceritanya saya, ya lihat bentuk hidayah. Wongnya doyan mabok, doyan wadon, tapi gara-gara dia nggak ninggalin sholat, tapi ya memang ujung-ujungnya setruk dulu, tapi ya husnul khotimah. Labib kalau gitu ya udah nggak apa-apa, maksiat sih maksiat, nanti dulu. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali lagi menggampangkan maksiat. Tadi bapak tadi juga sebenarnya nggak mau, cuman mungkin karena pergaulan itu pun akan ada hisabnya di Gusti Allah. Tapi kalau orang yang sudah bilang menggampangkan, wis lah beli papa, mau ceritanya kayak mengkonon, beli papa sekian maksiatnya kok tobat maning, wah ya salah. Itu namanya sudah menghina Gusti Allah, menyepelekan dosa. Itu dosa sangat besar, walaupun dosanya kecil. Menyepelekan dosa walaupun dosanya kecil, itu dosa akan menjadi besar. Bukan karena dosanya yang kecil, tapi dia menyepelekan dosanya. Naudzubillah. Kan suka ada orang gitu, wis lah gampang kok tobat maning. Ya, gampang. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Nah, perkumpulan semacam ini kita sudah betul sangat langka, bahagia ini insya Allah tidak disia-siakan oleh Allah. Insya Allah ini jadi pelajaran kita, ini jadi pembukaan pintu rahmatnya Allah untuk kita. Akan tetapi bahagianya bukan sampai di sini saja. Setelah ini pun kita harus buktikan bahagia kita ini asli. Setidaknya lisan kita masih selalu dibasahi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bahagia itu ada yang asli, ada yang palsu. Bahkan ini kias. Bahagianya orang di Rabiul Awal ketika lahirnya Nabi Muhammad ini kias. Ya, seperumpamaan kias. Kias dari mana? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kias daripada bahagia di bulan Ramadan. Ya kan pernah kita dengar hadis man fariha bi gudumi Ramadan haruma jasaduhu minan niron. Sapa-sapa uwong sing bahagia ketika datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Bahagianya baik, tapi bahagia sing model kayak pripun. Bahagianya kudu asli. Bahagia Ramadan, tapi terawih goletine sing cepet. Kula mak emong ni musola kian mas suwe. Pengennya mukolakan beku al-ikhlas jadinya. Cepet 7:30 beres. Pan maring di. Oh pengen nonton film si Andin. Lah. Ake tunggale. Jadi bahagianya bukan memang bahagia membuktikan datang Ramadan karena dilipat gandakan pahala. Bohong. Justru Anda ini bahagia mau beli baju baru, saya tahu. Bahagia Anda ini palsu. Bahagianya hanya ingin dapat THR. Kan kelihatan. Tapi kalau bahagianya asli, oh jangan khawatir hadirin. Pasti bahagianya itu tentang pahala. Qurannya sering, terawihnya sering, witirnya sering, sodakohnya di Ramadan sering, kesempatan. Ini baru namanya jasadnya diharamkan dari api neraka. Berarti ini bukti. Jadi anak bahagia sing asli karo palsu kayak wong mengkenen. Bojoe, lanange kerja gawe. Ya, suwe. Setelah 4 bulan baru pulang. Disambut nggak sama ibunya? Bahagia nggak? Apa maning krungu bojone pan bawa duit 20 juta. Wah. Disambut boten? Disambut salin, ya adus, klambi sing apik. Betul? Kenapa? Saya bahagia Habib, bahagia Tuan. Bahagia suami saya mau datang. Lihat dulu bahagianya ke suaminya apa ke duitnya? Nah. Kan suka ada orang bilang gini, suami beli balik beli papa sing penting. Lah tunggu. Betul apa betul? Jelas. Betul Bu? Ditunggu-tunggu, dilihat. Suaminya balik gawa duit, dipeluk, pengen makan apa? Kopi wis siap, tenang. Kue jajan komplit. Gawa duit 20 juta, alhamdulillah. Mangkat maning, ya berangkat gawe, nggak apa-apa. 4 bulan datang lagi, tapi nggak bawa duit. Ayo.
Disambut ora? Ora, boten. Berarti bahagianya tuh ke suami apa ke duit? Nah, jelas sama. Bahagianya kita insya Allah di bulan Rabiul Awal ini kias dari Ramadan. Tidak akan ada kemuliaan Ramadan kalau tidak dilahirkannya Nabi Muhammad di Rabiul Awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tinggal kita buktikan hadirin. Bahagianya ini adalah bahagia yang asli. Bagaimana bahagia yang asli? Ya bahagianya bukan hanya sekedar di majelis, tapi pasca setelah bubar majelis. Yang penuh dengan harapan agar kita ini setelah bubar majelis, sebagaimana yang ditujukan para alim ulama kita ketika mengumpulkan orang-orang dengan membacakan sholawat, dengan membacakan sejarah, mempunyai tujuan agar kita pasca setelah majelis ditambahkannya di hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Itu sok wis sewulan lebih wis keluar dari Rabiul Awal. Betul. Bagaimana kita muludan tuh bukan di blok sini aja, mungkin di blok yang lain juga hadir muludan. Betul. Tapi bagaimana keadaan kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad, ada nggak hasilnya? Emang ada tandanya? Ya ada. Biar kita tahu sebulan keliling muludan, ya kita ini nggak tahu yang dicari berkah apa berkat. Kan beda antara hak dan te. Ya pengen sih loro bib, oke berkat wis dieleg. Tapi berkah ya deleng. Ana beli berkah ya tiap kata para ulama, ente pengen tahu nih berkah yang diberikan oleh Allah setelah mereka pasca daripada hadir memperingati seorang yang mulia Sayyiduna Muhammad. Berkah itu akan ada pada seseorang nggak lepas daripada 3 kriteria. Kalau 3 kriteria ini ada pada diri kita, pas Anda adalah orang yang betul-betul di hati Anda ada Nabi Muhammad. Anda adalah orang yang betul di hati Anda ada cinta kepada Nabi Muhammad. Betul, Anda ini adalah orang-orang yang bukan hanya bawa berkat, tapi bawa berkah. Apa 3 tersebut? Kita lihat masing-masing, Bu. Kita lihat hati masing, lihat keadaan masing, sok deleng. Sing pertama jarene para ulama, siji tanda kekabulan basyasyatul wajah. Sebulan ini kita muludan, lihat wajah kita ini masih suka merengut apa senyum. Kalau dikasih uang sama suami 20.000, cukup apa? Merengut apa senyum? Kenapa? 20.000 beb, cukup apa? Iwak larang. Kabela, gak usah mikirin larang. Betul. Allah sang maha pemberi rezeki, yang menjadikan cukup itu maaf, bukan nilai uangnya, tapi keyakinan dalam hatinya. Dan demi Allah, ketika di hatinya ada Nabi Muhammad, Anda akan mengatakan 20.000 ini pasti cukup. Ibu tahu ceritanya Nabi Musa waktu dikejar sama Fir'aun. Di depan itu ada apa? Lautan. Apa Nabi Musa tahu sebelumnya lautan bakal kebuka? Secara syariat memang kalau orang masuk ke lautan kelelep ora? Kelelep. Betul. Kelelep. Coba ente tuh buri karena laut boleh. Nyebur karena. Kelelep Pak. Bisa melaku dhuwure laut. Wis. Ya. Kelelep. Nabi Musa pasti depan. Mau maju ya saya pasti kelelep. Syariatnya kelelep. Dan Nabi Musa nggak ada di pikirannya ini bakal dibuka sama Allah. Tapi keyakinannya kepada Allah yang menjadikan Allah membantu, memberikan pertolongan kepada Nabi Musa. Allah bukakan lautan dan Nabi Musa lewat dengan syariatnya bukan 20.000. Syariatnya 20.000 memang nggak cukup. Tapi Allah yang akan beri cukup. Seperti cerita Nabi Musa, syariatnya kelelep.
tapi dengan keyakinannya Allah berikan dibukakan pintu daripada laut tersebut. Dari syariatnya 20.000 nggak cukup, tapi yang hatinya yakin kepada Allah, yang hatinya ada Nabi Muhammad, Allah yang akan beri rasa cukup dan Allah akan berikan pertolongan 20.000 tersebut kepada itu. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan kemana? Api. Apa tahu itu api bakal dingin? Enggak tahu. Betul, api panas, betul. Panas. Coba menek korek. Beli kobongan ku jenggot dia boleh. Masya Allah, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Panas, Bu. Api panas. Syariatnya api ketika dilemparkan itu dilemparkannya kan lama. Turunnya. Tahu ini panas Nabi Ibrahim. Tapi yakinnya sama Allah. Dan Nabi Ibrahim gak tahu itu api bakal dingin, gak tahu, pasrah. Pasrah, yang penting yakin. Allah An-Nasir, Allah yang maha penolong. Langsung, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Genine jadi adem. Betul? Dan Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Sama kita juga, Bu. Syariat 20.000, 50.000 mah cukup apa? Ribut, betul, sama suami gara-gara urusan. Kenapa? Karena hatinya kita banyak kegelendeng. Iya, banyak hatinya merengut. Baik. Tapi kalau yang dapat kekabulan di bulan Maulid, yang ada rasa cinta dan di hatinya ada Rasulullah, ketika selesai mauludan kita tetap selalu senyum. Nggak ada merengut-merengut, nggak ada. Tapi maaf, senyumnya senyum asli, bukan senyum palsu. Loh, anak Bib senyum palsu, anak senyumnya sales. Sales ditawari mobil, Bib monggo mobil, senyum-senyum, bilang nggak usah, melengos, langsung merengut. Betul, Bu? Ibu ditawari, ya monggo Bu, monggo, dagangan. Oh terima kasih Dek. Merengut orang, langsung merengut, beli tuku. Ya, senyumannya itu senyuman asli yang bukan hanya saja di wajah tapi di hati. Kenapa mereka bisa senyum? Ini berkah dari Maulid. Ini yang ada di hatinya Rasulullah SAW. Ini betul yang dikatakan bangganya, bahagianya itu asli. Itu yang pertama. Lihat Rasulullah SAW, itu Rasulullah nggak pernah ninggalin senyum baik. Ngadepin orang senyum, ngadepin musuhnya senyum. Bayangkan. Sekali pernah Rasulullah nggak senyum melengos, ya. Ketika ditanya sama Abdullah ibn Ummi Maktum, dan ketika itu emang Abdullah ibn Ummi Maktumnya nyelak baik. Nabi lagi ngomong, lagi bicara sama orang, ini nyelak baik, sopan boleh? Nggak sopan, tapi tetap Nabi ditegur sama Allah. Dalam surat Abasa wa tawalla, ja'ahul a'ma. Ketika datang seorang yang buta, siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Sekali nggak senyum, cuman ngelengos, bukan ngamuk-ngamuk. Ditegur sama Allah. Satu, Al-Qur'an. Ya, panutan kita siapa? Nabi Muhammad. Yang kita ikuti siapa? Nabi Muhammad. Lah sekarang uripe kita merengut baik. Mungkin kalau Allah turunkan ayat se-Qur'an buat kita semua itu merengut kabeh judulnya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya ibu, atharul mahabbah, yang ada bekas dalam hati kita betul berkah daripada Maulid. Pertama, ayo kita buktikan bahagianya kita ini asli dengan apa? Senyum kepada sesama aja merengut. Ya, apa maning akhir bulan pasti pan ditagih. Waduh, yupeng. Ya, pertama apa Bu? Basyasyatul wajah, wajah yang senyum. Itu menandakan hatinya adem. Hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan ciri orang tersebut berkah dalam majlisnya Maulid Nabi Muhammad, yang di hatinya betul bahwasannya bahagianya asli, yang di hatinya ada Nabi Muhammad, pasti setelah pasca daripada majlis bubar ke rumah masing-masing, dalam hatinya dia tidak akan lepas keduanya saling mencintai. Saling mencintai. Saling mencintai.
saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Apalagi mereka daripada umat Nabi Muhammad yang saling mencintai kepada sesamanya, Masya Allah punya pandangan khusus dari Allah Subhanahu Ta'ala. Ini bukti bahwasanya betul dia dapat berkahnya mulu. Dia mau beli, wah muludan, bubar dari muludan tetap baik. Ya, itu kudungnya si Epi ya, kudungnya si Juju, kudungnya si Nok ya. Masya Allah ngomongin kudungnya orang kadang-kadang. Iya, saling menghina, saling menghujat. Masya Allah, apa maning anak HP sekian ya. Masya Allah, fitnah tambah melebar. Masya Allah, mana di hatinya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling menghasut, saling iri, saling dengki, saling memfitnah, saling buhtan. Naudzubillah, nggak boleh bu. Ya, jangan sampai nanti kita di akhirat sholat kita, ibadah kita semuanya hampa, hasilnya nol, bahkan kita utang, utang habis. Kenapa? Karena gara-gara ya perbuatan kita sendiri, mulut kita nggak dijaga. Nggak ada di antara kita saling mencintai, yang ada saling menghina. Naudzubillah, sampai pernah diceritakan ketika berkumpul dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, ata'rifun, apakah kalian tahu, Masya Allah, siapa itu yang muflis? Ya, man huwal muflis? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang muflis la dananir wala darohim. Orang yang muflis itu orang yang nggak punya uang. Udah nggak punya uang, dia punya utang, bayangin. Ya, kan ada orang, Masya Allah, iya nggak punya uang, nggak punya utang masih mending. Ini mah udah nggak punya uang, utang numpuk. Babak belur nggak? Babak belur. Katanya Rasulullah, iya secara syariat memang itu, tapi yang saya maksudkan bukan itu. Yang saya maksudkan itu betul bentuknya seperti itu, tapi bukan uang, tapi amal soleh. Nanti di hari kiamat dia bawa amal solehnya, dia bawa amal, tapi habis, bahkan dia hutang, habis, gak punya amal soleh, nol, bahkan minus, minus. Sebabnya apa ya Rasulullah? Sebabnya mulut nih gak bisa dijaga di antara sesama muslim. Kadang-kadang kalau sudah menghina, Masya Allah, sampai babak belur, gak mau dijaga. Demi Allah, kata Rasulullah, hati-hati. Orang yang mencakitkan, menghancurkan hati seorang mukmin muslim, dosanya lebih besar daripada orang yang menghancurkan Ka'bah. Makanya mulutnya dijaga, biar saling mencintai. Jangan gara-gara beda pilihan. Betul. Kadang-kadang saling menghina, kadang-kadang saling menyakitkan. Sudah cukup Pak, Bu, cerita 2019 itu cukup buat kita. Betul. Sampai tetangga saya itu ada orang mau besanan. Yang besan satunya milih nomor 1, yang besan satunya nomor 2. Sampai gara-gara beda pilihan, lorone beli jadi kawin. Gara-gara wong tuane beda pilihan. Sing melas apa? Ya anaknya. Betul. Ya sudahlah, nurut orang tua, beres. Subhanallah, wis gontok-gontokan. Ya, wis tidak ada saling cinta di antara mereka. Antara besan ini, subhanallah, yang nomor 1 sama nomor 2, ya, yang jadi presiden, subhanallah, mereka bareng-bareng. Betul? Betul nggak? Bareng-bareng nggak? Nomor 1 sama nomor 2, akhirnya setelah jadi presiden 2019, betul, yang nomor 2 gabung sama nomor 1. Akhirnya sing melas apa? Sing besanan tadi. Betul, wis tukaran, beli dadi, kawine. Betul, itu namanya politik. Ya, pesta demokrasi, namanya juga pesta. Kalau pesta ya endingnya harus bahagia, jangan berantem, harus saling menyayangi.
Ya sudah, bukan pesta itu, maaf, demokrasi bukan kalah dan menang. Ya, tapi ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Bukan kalah dan menang. Yang terpilih, yang tidak terpilih, ya hayu bareng-bareng. Ya, kita majukan desanya, kita majukan provinsinya, kita majukan negaranya, saling mencintai. Kenapa bisa mereka mencintai? Bisa kalau di hatinya ada Nabi Muhammad SAW. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab orang tersebut. Mereka akan dipersatukan, tenang, nerima senyuman ketika di hatinya ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta fihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, setelah mereka tersenyum dan saling mencintai, otomatis kriteria yang ketiga, dia itu akan memenuhi ya, kebutuhan temannya, akan memenuhi kebutuhan sesamanya. Mereka akan memenuhi kebutuhan sesamanya ketika di hati mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha fi auni 'abd ma damal 'abd fi auni akhi. Jangan khawatir orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya, nulungi uang, jangan khawatir. Kita minta apa, Allah akan melindungi dan akan mengabulkan kita. Jangan khawatir. Bahkan kita tahu baiknya kita sama orang ini bisa menjadi kunci husnul khotimah. Bahkan para ulama mengatakan harapan seseorang tua, harapan kedua orang tua ketika menginginkan anaknya menjadi anak soleh, orang tuanya yang selalu menolong dan memenuhi kebutuhan orang lain, pasti anaknya akan soleh. Dijamin. Dijamin. Ibu kan pengen anaknya soleh, betul? Betul? Penuhi kebutuhan orang lain, bantu orang lain, baik sama orang lain, jangan jahat sama orang lain. Itu pasti Allah akan jadikan anak-anak kita soleh. Dan dianya akan mati insya Allah dalam keadaan husnul. Anak saya kini Majalengka, ya tempat pula. Anak ibu-ibu dagang lotek, baru lotek apa, rujak kangkung, rujak apa, rujak ulek. Ya, dia janda bu, dia janda. Kalau udah janda suka gemeteran saya. Dia itu ceritanya janda muda. Lah suaminya kemana Bib? Meninggal dunia. Suaminya meninggal, yang ngelamar banyak. Ya, yang ngelamar banyak. Tapi dia nggak mau, udahlah saya uripe saya pengen ngurusin anak aja. Padahal dia orang miskin. Umurnya masih waktu itu 24 tahun. Kan masih muda. 37 tahun. Umurnya di atas 30, tapi anaknya wis pitu. Cilik-cilik. Anaknya pira? Pitu. Anak sing gelem janda pitu. Kenapa kok orang pengen melamarnya? Karena tahu dia adalah orang soleh. Soleh sing diudagu soleh aja ayu Soleha mah abadi sampai akhir. Ayu paling umur 40. Walah wis keriput kabeh. Tuh apa betul? Enggak Bib, tenang pakai skincare. Alah, skincare. Tetap keriput ya keriput. Ini orang kerjaannya apa? Cuman dagang rujak ulek. Bayangin. Bagaimana dagangnya? Bukan dagang ngetem di situ, tapi dia tukang dagang keliling. Dia punya anak 7, anaknya sekolah semua. Pagi-pagi bu, pagi-pagi nih. Ya pagi-pagi nyiapin anaknya. Sekolah. Setelah sekolah, dia ngapain? Rujak ulek. Kangkung dibungkusi kangkung, kol, timun, apa maning? Pete, nggak pete. Kol, ya. Jadikan satu, sambal kacangnya dipisah nggak plastik. Dia bikin 30. Ini anaknya udah sekolah semua. Nih hidupin anaknya cukup dari ulek, dari rujak. Cukup. Kan saya bilang tadi. Betul, yang menjadikan orang itu cukup bukan nilainya, tapi gede hati. Itu kekurangan kita. Yakin sama Gusti, jadi barokah. Udah barokah ya wes. Betul Pak? Makanya ibu-ibu kalau dikasih 20.000 deh, terima kasih. Betul Pak?
Iya, aja betul-betul baik, ngomong nyong maning. Ini rujak rujak ulek ini, subhanallah, sekolah anaknya dia bikin. Bikin berapa? Kalau ada modal, modalnya sih itu. Hari itu ada sisa uang buat modal. Kadang ada 30 bungkus, kadang ada 20 bungkus. Bikin 30. Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Yakin bagangan saya bakal bawa barokah. Bukan yang dicari laku kabeh kalau nggak barokah buat apa? Betul? Sing digolet itu barokah. Sing jadikan barokah hati. Nerima kaken, ikhlas. Aja gluduk bening jero ati. Apa kalau bahasa sini gelendeng ya? Masya Allah. Itu bu yang jauh dari barokah kurang baik gara-garanya sering gelendeng. Tiap hari dia keluar tawakal tu Allah. Kemana? Langsung dagang. Ora, beli, boten. Tapi kemana? Ke tetangganya bagi-bagi dulu 5. Siji, umah kian siji, bayangaken. Besok tetangga lain lagi. Jadi sebelum jualan sodako dulu. Sampai saya lihat, saya kan kebetulan jualan mebel. Masa saya pagi-pagi harus bagi-bagi mebel, kan keder. Betul, kalau jualan makanan oke lah. Betul. Masa sekarang tiap ini, orang pada pindah semua dekat saya. Ada yang ngasih kasur, ya. Kalau saya bilang nggak mungkin. Ya, tapi nanti ada jalan. Ini dengar kisah ini dulu, Bu. Dia tiap hari keluar 5. Kalau dagangan 30, 5 dibagikan. Ini kisah nyata, Bu. 5. Sisa 25 didagangkan. Pulang sisa 2 dibagiin lagi. Modal yaitu ada buat makan anak, sisanya nggak mikir buat besok. Kalau kita kan buat nanti, buat anak-anak masa depan. Mending anak-anak yang ngedoakan kalau ibunya mati, ora lah. Betul. Masya Allah, disuruh baca Yasin, ibu bapaknya meninggal nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Betul apa betul? Masya Allah. Jangan, Bu. Ya, jangan sampai nanti nyesel, Pak. Sekarang mumpung masih ada duit, banyakin sedekah, nyenengin orang. Kalau sekarang bapaknya misalkan dikumpulin, bapaknya mati duluan, ibunya jadi janda kaya, dinikahin sama orang, bapaknya nyesal di dalam kubur. Aduh, bojoi kita dikawin uang. Padahal sing goleti duit kita. Makanya jangan mau bego, Pak, sodakohin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul, Bu? Ibunya juga gitu. Punya duit, sodako. Takut ibunya mati dulu, bapaknya kawin lagi, nangis loh, Bu. Iya, aduh enak temen, bapaknya karo sing enom. Padahal kula sing goleti duitnya capek. Lihat orang ini. Nggak mikir buat besok. Habis ya wis habis. Yang penting anak-anaknya dinakuan bisa mangan. Besok cuma cukup 20, ya wis. Bikin 23, 17 dagangin. Pokoknya saya sodakoh dulu pagi-pagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari sini saya punya kesimpulan. Bukan masalah bagi-bagi ulangnya, tapi sodakoh pagi. Itu hebat. Sampai tukang loteknya ini, ya semasa tuanya, Masya Allah, di OP ini kalau anak-anaknya 7, semuanya miliarder, semuanya soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salah satu anak ini saya kenal. Kalau bikin pengajian, Bu, tiap minggu, ya maaf, yang dikasih uang amplop bukan yang ngajarnya saja. Kiai-kiai kasih KB, gede loh. Telungatus. Ibu-ibu yang hadir 100. Sebulan 4 kali. Berarti berapa? Ibu dapat 400.000 dari orang ini. Waduh. Mau hadir nggak? Mau, baik usah duit mah. Ampun. Setahun bisa 3 kali datangkan Habib Lutfi. Masya Allah. Habib saya, wah wis hebat ini orang. 7 semua anaknya miliarder soleh kabeh. Ibunya sekarang sudah meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan puasa dan ketika sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gara-gara apa? Sodakoh, nyenengin orang, yakin sama Gusti. Inilah mahabbah. Ini yang di hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak mikir duit 20.000 cukup apa? Seketewu cukup apa? Bu, kalau dibilang nggak cukup, 1 miliar juga kurang.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya ayo sama-sama kita pelajari. Harus ada yang tiga ini. Yang pertama, senyum kepada sesama. Yang kedua, ayo saling mencintai. Jangan saling menghujat. Kadang-kadang kita menunggu ya, nunggu kesalahan orang apa. Kalau udah ada yang salah, bunga sebarkan. Masya Allah. Kabar sebarkan. Astagfirullahaladzim. Tutupi aib orang. Sampai disebarkan di sosial media. Ngerti beli? Arana BG sosial. Lah kalau sosial tuh nyenengin apa nyusahin? Ya harus nyenengin. Betul, ini mah sosial media dipakai buat nyusahin orang. Ya bukan sosial media, setan media namanya. Ya, jangan ikut-ikutan. Mereka orang-orang yang tidak suka sama Islam, yang tidak suka sama umat Nabi Muhammad khususnya di Indonesia. Kita cari yang lebih manfaat, judulnya urip nyenengin, orang kita akan disenengin, bukan kita saja yang disenengin sama Allah, anak-anak kita juga akan dijaga, akan dijadikan anak soleh, dan insya Allah anak-anak kita akan disenengin sama Gusti. Cukup ceritanya tukang ulek. Sampai saya mikir, oh iya, ternyata sodako pagi. Saya bangun tidur, pagi-pagi apa? Kerjaannya ibu saya semua kudu pokoknya. Pagi-pagi tangi turu, sodako disit. Boh seketewu, boh selawewu, boh 20, dimasukkan kemana? Ke tong. Celak. Bangun tidur 20.000 tong. Apa setelah sholat subuh 20.000. Aduh kegeden 5.000 wis. 2.000 aja 2.000 mah. 5.000. Insyaallah digantinya Bu. Lebih. Bukan masalah duitnya, tapi lebih yang menyenangkan hati kita. Anak-anak kita akan menjadi anak di jero kubur. Aduh alhamdulillah dikirimi surat Al-Fatihah, surat Yasin, tahlil, alhamdulillah. Berkat apa? Sodakoh subuh. Ya mulai besok ya Bu, goceng ya minimal goceng. Masa di dompet nggak ada 5.000 pasti ada. Lebih gede lebih bagus. Nanti udah seminggu kasih ke masjid, kasih ke apa? Insya Allah anak-anak kita yang masih kecil-kecil tadi Allah jadikan anak soleh. Amin ya robbal. Tapi ya Bib pengen kayak gitu, tapi susah Bib. Kita ini di hati ada Nabi Muhammad gampang. Kadang-kadang yang bikin susah ya awaknya dewe. Permasalahannya satu, kita ini kurang apa? Kurang ngomongaken Kanjeng Nabi, itu aja masalahnya. Kurang mempraktekkan sunnah Nabi di rumah kita. Intinya Bu, apa yang sering kita bicarakan itu yang akan ada di hati kita. Ibu beruh tukang manuk. Bapaknya 2 manuk beli di rumah. Aja gembuyu. Bapaknya 2 manuk beli. 2. Manuk apa? Manuk lakbet. Contoh, saya nggak suka manuk. Saya kumpul misal sama Haji Imam. Ya, kumpul sama Pak Edi, misalkan atau siapa. Pak Edi sama Haji Imam senengnya manuk. Ya, saya pindah ke situ, ke dekat rumahnya. Tiap hari ketemu yang diomongkan apa? Manuk. Otomatis seminggu saya ke pasar apa? Pasar manuk, tuku manuk pasti. Kenapa? Saya tergiur, hati saya condong. Kenapa? Karena sering membicarakan manuk. Saya nggak suka politik, kumpul sama orang-orang politik, saya masuk politik. Masuk jadi dewan saya. Itu otomatis. Berarti kita lihat ketika bilang iya yang 3 syarat tadi, 3 kriteria. Yang ada hatinya Rasulullah. Kenapa di hati kita tidak ada Rasulullah? Karena kesalahan kita satu, gara-gara mulut kita tidak pernah membicarakan tentang Rasulullah di rumah kita. Kita membicarakan Rasulullah hanya di majlis kita. Ya gimana mau gak ada cinta sama Nabi? Ya, kalau kita sering membicarakan sunnah Nabi, kita membicarakan tentang Rasulullah, semakin diulang-ulang. Kalau udah tentang Rasulullah nggak bakalan bosen. Manuk anak bosen nih. Batu akik gemien, ya rame anak bosen. Ngomongin apa? Segala macam dunia pasti ada titik jenuh. Tapi kalau sudah yang dibicarakan Rasulullah tidak akan ada titik jenuh. Bahkan keimanan dan keyakinan dalam hati kita yang menjadikan insya Allah dia syakirin, sabirin, wa muhibbin. Alhamdulillah. Kayak mengkonon. Jadi kekurangan kita satu. Kalau pengen 3 tadi ada pada diri kita, ya bicarakan tentang Rasulullah.
karo anake mene kumpul sebelum tidur tuh ajok yang panturu mbokek handphone anake handphone bapake duh sampai kapan dengan maning Israel teka pelangap plongo lah iya ya Allah Israel delat beli langkah sedelat al-an idza jaa ajaluhum ketika datang ajal kepada mereka la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun jelas mundur jangankan mundur semenit sedetik beli bisa harta ente mau di mana enggak bisa al-an sekarang ya sekarang makanya jangan sia-siakan umur waktu yang diberikan sama Gusti Allah ayo kita gunakan lebih manfaat untuk hidup kita ketika kita sering membicarakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering membicarakan tentang sunnahnya Rasulullah sambil mempraktekkan kita praktekkan misalkan kalau mau ngingetin suami nggak enak ingetin anak dulu dah kalau anak mau masuk WC dilihatin kanan dulu apa kiri dulu kalau kanan dulu tarik ingat Muhammad kiri dulu mau pakai sandal perhatikan terus mempunyai koneksi, nggak putus sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Rasulullah udah menyambungkan kita, sebabnya kita insya Allah tidak akan terputus di hari kiamat karena kita umat Nabi Muhammad. Naudzubillah yang akhirnya kita putuskan sendiri di rumah kita. Dengan apa? Sesuatu yang malahi, sesuatu yang tidak ada manfaat yang tiap hari dibicarakannya hanya dunia. Naudzubillah. Makanya ayo. Biar 3 setelah pasca bulan maulid ini ada bekas di antara kita. Ya, senyum selalu di antara kita. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Yang ada saling mencintai dan membawakan manfaat untuk orang lain. Dan hasilnya insya Allah husnul khotimah untuk kita dan kesolehan anak-anak kita. Ayo dengan cara kita sering di rumah dimanapun. Jangan hanya saja membicarakan dunia. Tapi bicarakan tentang sunnah dan praktek sunnah dari sesuatu yang kecil dulu. Membicarakan tentang Rasulullah SAW. Yakin semakin sering dibicarakan, yakin sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Jangan khawatir cerita para nabi aja tambah yakin sama Gusti Allah. Apalagi yang kita bicarakan dan kita praktekkan sunnah kekasih Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan insya Allah Bu ya kita keluar dari tempat ini insya Allah membawa manfaat hasil yang baik. Jangan tutup Bu kita ini pendosa tapi kita bukakan ada amalan yang istiqomah setidaknya tentang apalagi masalah sholat jangan sampai ditinggal. Apalagi masalah nyenengin orang jangan sampai ditinggal dari pintu itu kita akan mendapatkan hidayah. Sholawat yang banyak istiqomahkan insya Allah dari pintu itu akan dapat hidayah. Sering menyebutkan nama Muhammad, mempraktekkan tentang sunnah Rasul, insya Allah di hati kita akan ada Nabi Muhammad. Ketika di hati kita akan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setiap waktunya kita akan selalu tersenyum, tidak ada yang judulnya gagal ledeng. Setiap waktu insya Allah di antara kita akan saling mencintai dan menyayangi. Dan setiap waktu yang hatinya ada Rasulullah, insya Allah tidak akan melangkah kecuali langkah dan pikirannya hanya ingin membantu dan menyenangkan orang lain. Semua ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Ayo sama-sama Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Luangkan waktu 1 menit. Pejamkan mata kita, meminta ampun kepada Allah dengan wasilah. Ini majlis-majlis yang baik. Tidak terkumpul kecuali ya Allah Engkau janjikan ampunan kepada kami.
Kami mengucapkan ampunan ini ya Allah, kami adalah pendosa-pendosa. Tapi Engkau menjanjikan ya Allah, Engkau bukakan rahmat-Mu, Engkau janji untuk ampunan kepada kami ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali Engkau sudah hapus dosa-dosa kami, dosa anak-anak kami, dosa orang tua kami, dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak keluar dari tempat ini kecuali hati ini diyakinkan kepadamu ya Allah, dan hati ini penuh dengan isinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya tidak mau mati su'ul khatimah. Yang kami inginkan adalah husnul khatimah ya Allah. Jangan jadikan penghalang husnul khatimah dari amal-amal buruk kami ya Allah. Hapus dosa-dosa tersebut ya Allah. Berkat malam hari ini ya Allah, kami udah tua ya Allah, kami udah tua ya Allah. Israel semakin dekat kepada kami ya Allah. Israel semakin dekat kepada kami ya Allah. Kehidupan akhirat yang selama-lamanya, yaitu kehidupan yang kekal ya Allah. Kami ingin bahagia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga anak-anak kami ya Allah. Setelah kami meninggal dunia ya Allah, kirimkanlah ya Allah kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosanya, angkat derajatnya ya Allah, kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki al-wasi'ah wal barakah, rizki yang banyak dan barakah. Bukan hanya saja banyak, tapi kami butuh keberkahan darimu ya Allah. Barakah ya Allah, barakah ya Allah, ya Allah ya Rahman, irhamna ya mu'in a'inna, ya mughith aghithna, Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkau maha penolong, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Syafaat bin Habibak Muhammad, kami butuh syafaat daripada kasihmu Muhammad. Jangan haramkan mata ini untuk bisa melihat Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.